Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rizky Lahi. Kebetulan saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya mengambil prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya mahasiswa semester 3 dengan NIM 210106 Jadi saya ingin sedikit memberitahu tentang rute pemberian obat. Sebenarnya itu rute pemberian obat itu sebenarnya ada banyak sekali. Ada 3 lebih. Tapi di sini saya ingin memberikan contoh 3 rute pemberian obat. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu rute pemberian obat oral. Rute pemberian obat oral ini mudah diberikan dan tidak menimbulkan rasa nyeri yang sangat besar. Tapi rute pemberian obat oral ini mempunyai nilai minusnya, karena obat ini bereaksi melalui enzim, sehingga efek yang ditimbulkan dengan metode rute pemberian obat oral, efeknya itu 30 menit setelah kita melakukan pemberian obat. Contoh yang bisa dilakukan dengan cara pemberian obat oral antara lain itu seperti obat-obat yang berbentuk pil, obat-obat yang berbentuk sirup. Nah, sebagai contoh, obat sirup itu mudah sekali untuk diminum, apalagi bagi pasien-pasien yang umurnya masih dibilang balita, karena menurut saya untuk pasien-pasien balita itu lebih mudah untuk pemberian obat itu melalui sirup, karena obat sirup itu lebih menarik daripada obat-obat yang lainnya. Lanjut untuk rute pemberian obat yang kedua. Yang kedua ada sublingual, yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah, sehingga obat ini akan teresap ke pembuluh darah kapiler di rongga mulut. Jadi bisa dibayangkan, misal ada pasien seperti nyeri jantung, jadi kita melakukan pasien, memberi arahan supaya obat tersebut itu nanti diletakkan di bawah lidah. Untuk contoh-contoh obat sublingual antara lain itu ada asinapin, yang kedua ada lorazepam, yang ketiga ada buprenorfin. Jadi nanti kita menyuruh pasien itu untuk meletakkan obat tersebut di bawah lidah. Jadi sebagai contoh, nanti misal ada pasien yang mempunyai nyeri jantung, langsung saja kita, jika pasien itu masih sadar, kita suruh, Pak, mohon maaf, untuk obat yang ini nanti diletakkan di bawah lidah Bapak.
dan kita juga bisa menjelaskan kepada keluarganya kenapa kok obat ini diletakkan di bawah lidah, karena obat ini akan mudah terserap ke pembuluh darah kapiler di rongga mulut. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu ada intravena. Nah, untuk intravena ini sering dilakukan di kebanyakan rumah sakit, tapi ya harus diawasi juga dengan perawat-perawat atau dokter yang sudah ahli dalam menangani hal tersebut. Metode ini melalui injeksi infus. Sebenarnya obat intravena ini memiliki arti di dalam vena. Jadi obat itu langsung dimasukkan ke pembuluh darah vena melalui jarum atau tabung. Jadi sebagai contoh, ada suatu obat yang harus melalui intravena. Yang pertama tuh nanti kita siapkan dulu seperti spet dan obat-obat yang lainnya. Sebagai contoh, ada salah satu obat dosisnya segini dan segini, dan itu harus melalui intravena. Nanti obat tersebut kita masukkan ke dalam intravena. Misal menggunakan spet yang 3 cc, nanti kita campur obat apa dengan aquabides atau apa. Kemudian kita sebelum melakukan tindakan ke pasien, kita harapkan kita tetap menggunakan sistem salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan juga kita menjelaskan bagaimana pemberian obat ini akan dilakukan. Sebagai contoh, yang pertama, ada satu obat. Sebelum kita pasien, kita pernah selamat siang ibu atau selamat sore, perkenalkan nama saya perawat Rizky. Kebetulan saya berjaga pada sore hari ini dari pukul 7 sampai pukul 12 pada malam hari. Jadi gini ibu, di sini kan ibu mempunyai keluhan ini. Kemudian dari dokter menyarankan untuk dikasih obat ini. Jadi obat ini nanti saya masukkan melalui injeksi infus supaya langsung masuk ke intravena. Mungkin obat ini akan menimbulkan rasa yang sedikit nyeri, tapi nggak masalah, nggak perlu khawatir juga, karena memang efek obat ini agak ada nyeri-nyerinya sedikit. Dan kita juga harus pelan-pelan dalam menyuntikkan obat tersebut, karena walaupun itu obat melalui intravena, ada beberapa obat yang efeknya sangat bikin terkejut. Saya pernah dibilangin sama perawat bahwasanya kalau mau masukkan obat ini kamu harus pelan-pelan, karena ini efeknya sangat bikin nyeri sekali. Dan itu kita masukkan obat itu juga nggak sembarangan, kita harus dengan cara yang pelan. Misal kita mau menyuntikkan obat tersebut, kita bilang dulu, permisi bu, saya suntik dulu nggih, dan mohon ditahan, untuk obat ini nanti akan sedikit nyeri dibandingkan obat-obat yang lain. Terus kita suntikkan. Pertama kita oles dulu, untuk bagian infusnya kita oles menggunakan alkohol swab, kemudian kita suntikan. Dan menyuntikannya itu harus pelan-pelan, seperti 1, 2, 3 set. Nggak boleh langsung shoot gitu, nggak boleh. Nanti soalnya bisa menimbulkan efek yang sangat luar biasa kepada si pasien tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, rute pemberian obat
Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca di website atau bisa juga dibaca-baca di buku. Ada beberapa rute pemberian obat, tapi mohon maaf sekali saya cuma bisa nyebutin 3 karena waktunya yang sudah tidak cukup. Jadi saya mohon maaf jika mempunyai banyak salah-salah kata dan dalam mengucapkan saya kurang lancar. Saya akhiri, unsur makola wa unsur makilah, lihatlah isi pembicaraan, jangan lihat siapa yang berbicara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.